Shalom Aleihim. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kesempatan kita beribadah untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan pada awal bulan Juli ini. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita pujikan yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta. Tuhan Yesus. Itulah pengakuan hati kami, pengakuan iman kami Tuhan. Bahwa kami mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami,
sepenuh akal budi kami, sepenuh raga kami Tuhan, kami serahkan semuanya untuk Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa atas pagi yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Sungguh Tuhan hari yang indah bagi kami. Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Engkau mau turut campur tangan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan kirimkan malaikat-malaikatmu Bapa untuk menjaga dan turut serta bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kiranya Bapa, Engkau nanti akan juga berfirman kepada kami, sehingga kami senantiasa dibenarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang agung, Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom alaihim. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita senantiasa tetap bersuka cita dan tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Karena apapun kondisinya di luar, Tuhan menyertai kita. Jangan lelah. Haleluya. Amin. Kita mau bertepuk tangan dengan penuh semangat, menyanyikan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan Yesus tiada pernah lelah bersama kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, amin, bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah. Roh Kudus yang beri kekuatan, Sumber kekuatan mengajar dan menopang. Oh haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
Puji nama Tuhan, salibnya penuh kuasa, salibnya mulia dan salibnya yang menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, di masa pandemi seperti ini, mungkin kita banyak yang khawatir. Pekerjaan terganggu, usaha terganggu, kita juga takut dengan kesehatan kita. Tapi jangan pernah lupakan satu hal yang pasti, bahwa di atas itu semua, di atas COVID-19, di atas masa pandemi yang susah ini, kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, menguasai COVID ini, menguasai pandemi ini. Dia bisa mengangkat, memberhentikan, melanjutkan apapun itu sesuai kehendak Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir, kita berserah kepada Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Dia El Shaddai yang mulia. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, Tuhan menjaga kita. Tak usah ku takut, amin.
Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak pernah ku tahu, amin Yesus, Kau yang menjaga kami Tuhan. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Amin Yesus, Kau Allah yang mulia Tuhan. Dia besar, Dia besar,
inilah pengakuan kami. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Di saat ini kami takut, saat ini kami susah, kami cemas, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, setiap pujian kami pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi sedang jemaat-Mu yang memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu, kami siapkan hati pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman sebentar kami dengar, bukan saja kami dengar, tapi boleh kami simpan dalam hati kami terlebih Tuhan. Engkau mampukan kami untuk kami boleh melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan melayani akan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan karena kepandaian hamba-Mu, kegagahan hamba-Mu, tapi karena Engkau Tuhan berkarya, berfirman lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Saya mesti cepat ini ya. Saya punya waktu setengah jam plus perjamuan suci. Ini repot. Andai kata telat sedikit tidak masalah ya. Andai kata telat sedikit tidak masalah ya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pagi ini tema firman Tuhan adalah metamorfosa. Mestinya saya suruh nampilkan di sini tapi tidak tampil juga. Ya pokoknya saudara ingat-ingat saja metamorfosa. Nah, mari kita baca supaya kita bersama bisalah dengan cepat. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, tampilkan cepat. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa ayat ini sebetulnya adalah ayat yang keluar dari pernyataan Tuhan Yesus. Dan ayat ini sangat terkenal, luar biasa. Ayat itu berada di tengah-tengah dari dialognya Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Maka itu mari, sementara kita pertahankan ayat itu, kita akan membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan menyampaikannya sambil kita berjalan terus ya, jadi seperti rolling text gitu ya. Dan itu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, ini saya akan mulai dari kisahnya pertama kali supaya kita bisa memperhatikan dengan cepat. Yaitu adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini sebetulnya nama kelengkapannya adalah Ben Gurion. Nikodemus Ben Gurion, ya. Seorang pemimpin agama Yahudi, dia tokoh yang luar biasa. Dia adalah termasuk orang elit. Dia orang terkaya ketiga di wilayah daerah jajahan Romawi itu.
orang terkaya ketiga. Luar biasa saudara ya. Lalu dia seorang tokoh agama. Dia seorang anggota majelis Sanhedrin. Dia pun adalah seorang Farisi. Farisi kelompok yang paling kuat di dalam Yudaisme, tetapi kemudian berubah menjadi satu kekuatan politik. Itu adalah keberadaan dan merupakan atribusinya dari Nikodemus, orang terkaya ketiga, orang pinter, tokoh agama, ahli Taurat. Dan ia pun seorang yang menjadi andalan dari kaumnya. Tetapi kita melihat, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ini sebuah statement, pernyataan yang luar biasa beraninya. Saudara, kalau saya bacakan begini, kita kemudian masuk ke dalam kelumrahan, lumrah, wajar, dan tidak terlintas di dalam kita kalau tidak diceritakan betapa ia sebetulnya menembus satu barikade yang luar biasa. Dan ia sebetulnya seorang yang betul-betul tantangan dalam hidupnya itu semuanya telah diselesaikan dalam sebuah keputusan untuk menghadap Yesus. Seringkali diberitakan bahwa menghadap Yesus tengah malam adalah merupakan betapa Nikodemus ini orangnya ragu-ragu. Tidak, saudara. Tapi ia ingin seutuhnya menikmati Yesus itu dengan tidak ada gangguan apa-apa, dengan tidak ada sesuatu halangan. Ia kemudian bisa berdialog begitu rupa tentang Yesus, karena tentulah ia sudah melalui sebuah riset, sebuah pernyataan-pernyataan penyelidikan siapa Yesus itu. Karena dia bukan orang bodoh, dia orang elit, dia orang pandai, dia seseorang yang tahu tentang alur agama, doktrin agama dia tahu, dan dia juga tahu bagaimana mesti hidup di masyarakat. Dia adalah seorang tokoh masyarakat, dia bisa mengendalikan emosi massa, dia bisa masuk ke dalam celah-celah pemikiran dari masyarakat itu, dan dia tahu teknik-teknik untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan berbagai hal yang disebut, seperti kalau kita melihat pada kampanye itu, elektabilitasnya. Jadi supaya banyak orang itu berpihak kepadanya, mentokohkan dia. Itu adalah Nikodemus. Jadi dia melewati berbagai tantangan-rintangan. Saya bisa menyimpulkan pokoknya dia bertemu dengan Yesus, dia akan menghabiskan hidupnya bersama dengan Yesus. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang baru yang kita bisa melihat bersama. Pada ayat itu disebutkan, ya, ia datang kepada malam itu, waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Perhatikan di sini. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini sebuah keputusan yang mendobrak barikade, yang mendobrak apa yang ada di depan dan di belakangnya. Dia seolah dikitari dengan berbagai atribut itu adalah merupakan kebanggaan. Tetapi kalau bertemu dengan Yesus mesti harus didobrak semuanya. Dan dia harus menerima sebuah atribut baru, sebuah predikat baru sebagai murid Yesus. Itu tidak gampang, saudara. Maka itu saudara jangan berpikir situasi yang ada ini kita terapkan zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang secara realnya mestinya kita berpikiran pada masa lampau yang kita kemudian bisa memberikan sebuah pernyataan, sebuah keterangan yang jelas bahwa apa yang disebut dengan nama Nikodemus ini telah betul-betul melakukan sebuah tindakan yang besar. Saudara sekalian, karena pada waktu itu ia seorang tokoh yang sedang betul-betul antipati terhadap sekte baru. Newcomer atau pendatang baru, yaitu Yesus ini adalah orang muda, saudara, muda sekali. Dia wafat baru umur 33 tahun. Dan bayangkan seorang tua, seorang yang punya predikat begitu rupa, dengan
keberadaan dirinya ingin datang kepada Yesus, kemudian membuat sebuah statement, pernyataan yang ini betul-betul menghancurkan seluruh keberadaan dari hidup keparisiannya. Dia mengorbankan segala-galanya, kedudukan, pangkatnya, hartanya, karena tidak mungkin tidak. Kalau bukan karena perlindungan Tuhan, dia akan dibunuh pada waktu itu, saudara. Karena itu kalau kita sekarang tinggal menerima, apa jadinya ini? Jadi bukan perjuangannya, jadinya kita mendapatkan sebuah kenyataan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus menjadi bagian kita. Kita dengan enaknya menerima predikat anak-anak Tuhan. Pada waktu itu, siapa yang berani mengatakan Yesus Tuhan saja akan dibantai, saudara. Dan ini merupakan sebuah sejarah yang tidak dapat ditipu. Tidak ada seorang pun yang dapat menipu sejarah dalam hal ini. Karena itu mari kekristenan kita itu kita pertahankan. Karena Kristen itu lahirnya dari akibat Yesus yang mati dan bangkit untuk kita, dan yang berjanji dengan jaminan akan datang kedua kali mengangkat kita semua naik ke sorga. Ini peristiwa besar yang berarti andai kata kita ini punya kedudukan, pangkat, derajat yang harus dipertahankan, tetapi karena oleh memilih Yesus, maka kita rela untuk menyerahkan semuanya demi Yesus. Amin. Ini yang perlu kita pikirkan melalui apa? Di dalam keberadaan dari Nikodemus. Itu sebabnya saya berikan tema metamorfose, perubahan yang pelan-pelan tapi pasti. Dia berkata demikian. Pertama kali kita ketemu dua tokoh elit ya. Elit duniawi dan elit surgawi. Wah, luar biasa. Ini pertemuan ya. Dengan satu bentuk dialog yang disajikan begitu indah sekali. Dia mengatakan, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini seolah-olah tidak nyambung dialognya. Tapi kita melihat, Yesus diajak berbicara oleh Nikodemus dengan pengamatan yang sudah mendapatkan penghargaan dari kita bersama. Kita yang menyimak, kita yang mengetahui jalan kisahnya, kita yang menyimak mengetahui tentang sejarahnya siapa Nikodemus, bukan orang sembarangan. Ya, kita melihat di situ, ia kemudian menyampaikan sebuah hasil dari penyelidikannya. Hasil penyelidikan orang yang brilian, saudara, orang yang cerdas, tokoh yang berani menembus dan berani kehilangan segala-galanya. Demi hasil percakapan ini, dia mengatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Itu tidak ada. Orang Farisi pun tidak ada, ahli Taurat pun tidak ada, nabi-nabi yang lain pun tidak ada. Berani betul dia mengatakan itu, saudara. Sekarang ini kita melihat orang berkata-kata mesti harus dipikirkan 2-3 kali. Sebab tiap-tiap katanya itu mengandung makna dari hukum. Kita perlu tahu hal itu. Tetapi bukan dia tidak tahu, dia mengerti. Tapi untuk memperoleh Yesus secara utuh, dia mengambil waktu malam itu. Bukan sifat kepengecutan, tapi sifat hikmat kebijaksanaan. Saudara sekalian, kita kalau mau mengunduh Alkitab, mengunduh ayat, mengunduh firman Tuhan itu, hal yang paling tepat adalah di malam hari, situasi tenang, kondisi tenang, berpikir jernih. Tidak ada sesuatu pun yang mencoba menghalang-halangi kita. Kita bisa membangun ini. Maka itu caranya Nikodemus itu memberikan sebuah inspirasi pada kita. Bacalah firman Tuhan itu di tengah malam yang sunyi itu, sehingga hatimu dan hatiku yang hanya berkata-kata dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus mengatakan seolah-olah channelnya berubah. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tentang kelahiran, sosok yang di depan adalah orang yang dilahirkan, orang yang betul-betul ada. Jadi kita melihat, tapi Yesus mencoba untuk mengarahkan kepada sebuah dimensi baru. Kalau dulunya kelahiran secara daging,
Tapi untuk berbicara dengan Yesus, mencari sesuatu kehidupan yang kekal, dia harus berbicara tentang dimensi yang baru. Kita baca coba Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ya, cepat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, huruf kecil, dan kebenaran. Jadi kita melihat Allah itu roh, huruf besar, itu Allah sendiri. Lalu kita melihat roh lagi adalah untuk penyembah itu, dan ini huruf kecil yang merupakan roh kita manusia. Roh yang maha agung dari Tuhan itu harus betul-betul dapat disembah oleh rohnya manusia. Jadi bukan fisik, bukan daging, bukan hal-hal yang sekedar bersifat teologis, bukan hal-hal sekedar yang bersifat sebuah konsep pemikiran manusia tentang Tuhan, tetapi adalah harus betul-betul di dalam kehidupan rohnya. Konsep-konsep yang ada tadi itu, yang saya sampaikan, itu semua bernuansakan intelektualitas atau intelijensinya manusia. Saudara, kita mesti membangkitkan roh kita ini. Kalau ini roh ini betul bertemu dengan roh Tuhan, ada sesuatu kedahsyatan yang betul-betul bukan sekedar perkataan yang bombastis. Kita melihat bahwa kata-kata yang diciptakan dalam bahasa manusia itu merupakan sebuah kenyataan keberadaan yang dispesialisasikan oleh Allah untuk hal-hal yang tertentu. Kata-kata dahsyat sekarang diumbar seperti barang murahan. Sebetulnya ini adalah untuk sesuatu yang betul-betul mengandung unsur kehebatan Tuhan. Sehingga tatkala kita berkata dahsyat, itu betul-betul seluruh kehidupan kita ini merasakan kegairan yang luar biasa, kekaguman yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa, dan rasa takut serta hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Tetapi sekarang habis sudah. Kita mau kehilangan apa? Mau mengadakan kata-kata apa lagi? Karena tiap-tiap kata itu selalu berkaitan dengan jiwa dari yang berkata itu. Ingatlah saudara, kita jangan sampai dikerdekan di kuasa kegelapan yang memang ahli dalam sistematisnya, dalam kerjanya, gerakannya, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin supaya menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Dimensi daging itu kemudian dibenturkan dimensi roh sebagai tuntutannya. Karena walaupun engkau sudah mengalami berbagai hal, kenyataan, kemampuan di dalam bertorat, kemampuan di dalam berlogika agama, tapi satu yang perlu, engkau harus dilahirkan baru. Dengan lain kata, perkara-perkara yang dilahirkan, difikirkan secara otak manusia terbatas, akhirnya mendaratnya kepada daging. Tidak dapat diajak berbicara tentang masalah roh yang sifatnya supranatural, sempurna adanya. Maka harus dilahirkan baru. Saudara sekalian, ini perlu kita pikirkan. Lahir kembali, lahir baru. Ini perlu untuk bisa masuk ke dalam wilayah yang lebih lagi, dalam dimensi lain. Dan kita melihat pertanyaan-pertanyaan Nikodemus yang merupakan sesuatu sanggahan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi? Ini hasil dari konsep berpikir manusia, logika, ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin? Memang layak, itu juga cukup diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan manusia. Tetapi dalam hikmat pengetahuan Allah, ini sangat dangkal sekali. Karena itu Tuhan Yesus beliau menyampaikan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang anak tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang pada sebuah dialog yang sasarannya adalah kepada yang sesungguhnya. Kerajaan Allah itulah yang dituntut oleh Nikodemus sebenarnya. Tetapi dia hendak memakai jalur saintis, jalur pengetahuan secara teologia.
Itu semua teoritis. Teoritis itu perlu teori itu. Tetapi harus kemudian dilakukan sebuah tindakan melakukan praksisnya. Tapi kita kebanyakan tidak demikian. Teori tinggal teori saja. Aku tahu Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau hari Minggu aku harus berdoa kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Meskipun ada, apa tadi itu? Pandemi. Tapi kita lihat. Bahkan ada yang rasanya malah cuek, malah acuh tak acuh. Dan ada yang merasakan bahwa syukurlah ada situasi seperti ini. Saya tidak usah ke gereja. Saudara, itu ada 1-2 orang ada yang punya pikiran demikian. Padahal bukan demikian. Mestinya kalau kita ini orang yang cinta Tuhan, malah kita harus betul-betul di dalam ketenangan, kerja juga tidak dikejar-kejar, usaha pun juga sama-sama, semuanya tidak kemudian bertarung sengit seperti pada waktu sebelum COVID-19. Kita semua pada tenang, meskipun ada pengurangan dalam jatah yang kita raih, tetapi itu tidak akan bisa membuat kita mengantarkan kita kepada kematian. Justru kalau kita tidak taat, itu yang mengantarkan kita kepada kematian, terkena COVID. Saudara sekarang mesti pakai masker yang baru ini, apa namanya itu? Itulah. Saudara, jadi itulah. Jadi face shield ya, ini otak ini. Ya saudara, kita melihat, jadi tidak cukup Nikodemus datang dengan segudang pengetahuan yang diakui oleh massa, diakui oleh golongan, diakui oleh partainya, Farisi, dan diakui oleh sistemnya di dalam pemerintahan pada waktu itu. Tidak. Bayangkan dia, saudara sekalian, datang mengaku rabi lagi. Yang ini sangat tidak senang. Kata-kata rabi terhadap orang Yahudi yang satu ini, itu menjadikan telinga merah dan kemarahan dari anggota majelis Sanhedrin. Tapi dia tidak peduli hal itu, sebab dia sudah melihat fakta. Melalui apa? Risetnya. Bagaimana dia mencoba meneliti siapa Yesus itu dan lain sebagainya. Apa yang dikerjakannya. Lalu kemudian diketemukan bahwa teori-teori yang dipelajari dan didalami selama ini sebagai seorang ahli Taurat, sebagai tokoh Farisi, ternyata tidak bisa menampilkan kuasa mujizat yang seperti itu. Karena itu menyimpulkan yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Berarti dia pun secara tidak langsung mengakui apa yang dilakukannya, dikerjakannya semuanya itu ternyata tidak bersama-sama dengan Allah. Ini sangat tajam. Karena itu maka kemudian Yesus menyatakan bahwa tentang kerajaan Allah ini masih di dalam dialog yang sangat terikat kepada keberadaan dari Nikodemus. Namun Nikodemus dibetot keluar dari konsep berpikirnya yang kemudian diajak untuk berpikir secara Tuhan. Jawabnya, kita melihat apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, sarkos ya, daging sarkos. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan demikian dia sebetulnya Yesus memvonis apapun dan sejauh manapun pengetahuanmu itu engkau tingkatkan, engkau kemudian mengkorek kedalaman ilmu sedalam apapun juga, tapi hakikatnya engkau itu mati dalam hal berpikir tentang Allah. Ini pukulan, saudara ya. Tuhan menyampaikan dengan lembut, dengan kasih. Tapi isinya, bobotnya perkataan itu merupakan pukulan yang dalam untuk bisa menggugurkan si orang elit yang penuh dengan segala kemampuan ilmunya, sehingga bisa menduduki hal itu, sehingga dia bisa menimbun harta dan menjadi orang ketiga yang terkaya pada waktu itu. Dia mesti harus meluruhkan semuanya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kamu adalah tetap pada dimensimu yang lama. Belum mengalami sebuah perubahan sama sekali. Engkau penuhkan otakmu dengan pengetahuan keagamaan, tetapi engkau tidak berubah ke dalam sifat-sifat ilahi. Ngeri, saudara. Kristen banyak juga seperti itu. Dia hanya Kristen yang menjalankan perintah Tuhan itu, tetapi bukan dengan rohnya.
Karena itu Tuhan pernah menegur, bangsa ini menghormati aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Mengerikan sekali, saudara. Karena itu kita perlu memperhatikan dialognya lebih jauh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Artinya dia harus masuk ke dalam apa perkataan yang disampaikan. Perkataan disampaikan bahwa tidak mungkin seorang yang sudah tua, menggambarkan dirinya orang yang sudah tua, masuk kembali ke dalam rahim. Dan itu perkataan itu harus ditelannya kembali untuk bisa kemudian hidup menerima apa yang disampaikan Tuhan. Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, seringkali bukan kita itu harus menelan ludah untuk kembali menelan kata-kata kita. Tatkala dulu kita menyampaikan ketidaksungguhan kita di hadapan Tuhan. Nah sudahlah, kita itu berdoa menyembah kepada Tuhan itu kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, Tuhan itu tahu. Kan sering begitu kan alasan kita. Kita tidak usah berdoa, kita tidak usah menyembah, kita tidak usah melakukan tindakan ini, itu, dan lain sebagainya. Tengah malam tak perlu kita bangun untuk kemudian menyelidiki firman, menyembah kepada Tuhan. Tidak perlu. Bukankah Tuhan perlu? Aku siang-siang ini sudah bekerja, sehari suntuk aku membanting tulang. Wah, kata-kata itu betul-betul seolah-olah sudah membatasi, tidak ada lagi kata-kata lain yang bisa kemudian menghadang dan menjatuhkan apa yang disampaikan, yaitu membanting tulang. Saudara sekalian, tapi Tuhan Yesus mengatakan harus lahir kembali. Kenapa? Karena itu baru dalam bagian daging, dimensi fisik, dimensi materi, dimensi tubuh harus kemudian disingkirkan. Tidak sanggup memikirkan hal-hal yang surgawi. Bersyukur kita punya Tuhan yang begitu kita bisa melihat dalam dialognya, percakapannya, begitu penuh dengan keberadaan yang cinta. Janganlah engkau heran, Tuhan tahu keterbatasan dari Nikodemus perlu untuk dihantarkan, tidak dilepaskan. Kalau dilepaskan nanti jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi tetap dituntun, dibimbing supaya tidak ngantuk. Ini saudara ya. Puji Tuhan. Ayo, siapa yang mulai ngantuk bisa ambil minum itu. Diminum sejenak. Ya, saudara. Sama, tubuh ini memang terbatas ya, maka itu harus lahir baru ini loh. Ya, saya harus lahir baru, saudara harus lahir baru. Ya, Nikodemus kemudian waktu diberitahukan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi pekerjaannya tidak terduga, luar biasa. Apa yang ada pada kita itu, kita beraktivitas, kita semuanya bekerja, itu pakai sistem konsep dulu. Lalu kita menghafalkan bagaimana kiranya strategi ini. Cocok apa tidak, pertimbangan, terus demikian. Yang pertimbangan itu adalah mendaratnya dalam untung atau rugi. Tentu manusia semua menuju pada sebuah keinginan untung, tidak mau rugi. Oleh karena itu Tuhan berkata demikian. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? 2 kali menyatakan, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Ya kepingin, tapi terbentur kepada keberadaan dirinya yang terbatas. Keterbatasannya adalah pada bagaimana sisinya dia cuma mempelajari itu. Secara otodidak pun dia juga belajar. Dan dia mungkin menemukan satu hal-hal yang baru, yang kemudian di-share-kan kepada seluruh kaumnya untuk menjadi sebuah panutan baru. Mungkin bisa demikian, tetapi tidak bisa menembus alam lain yang merupakan dimensi roh. Saudara, kita ini bersyukur, kita ini sosok manusia yang diizinkan Tuhan masuk di dalam kedalaman dunia roh. Saya seringkali mendapatkan suara-suara tuntunan. Hidup saya itu habis dalam tuntunan Tuhan, saudara.
Kalau tidak dituntut Tuhan, tidak mengerti. Sampai apa pengertian belas kasihan dan lain sebagainya. Saya sempat ditegur Tuhan berapa kali. Kalau saya ngomong Tuhan ini banyak orang yang kering kupingnya, saudara ya. Terutama pendeta-pendeta yang dadaan itu. Sekarang kan banyak musimnya mendadak pendeta. Pendeta dadaan. Saudara, kita perlu untuk mengerti, menelusuri, dan saya tetap berkutat itu. Ya. Kita perhatikan di sini. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. KO 10. Pengajar Israel, dosen, saudara, dosen agama, luar biasa, menceritakan agama luar biasa begitu rupa. Tetapi begitu menukik pada tuntutan yang sangat mendasar, yaitu dimensi roh, tak sanggup apa-apa, kecuali dia hanya mengatakan, mana mungkin, mana bisa, dan lain seterusnya. Jangan membatasi pekerjaan roh, saudara ya. Baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, ataupun juga saudara yang mendengarkan ini. Tolong HP-nya mungkin nyala itu, tajam ya. Mata saya terganggu dengan itu. Saudara sekalian, jadi kita mesti perhatikan dengan seksama hal itu. Supaya kita tahu di sini, Nikodemus orang tokoh. Dia mengatakan orang yang menerima Kristus itu adalah orang-orang yang bodoh. Tidak selalu. Matius pemungut cukai, murid Yesus. Kemudian Petrus seorang nelayan, bukan nelayan abal-abal. Lalu kemudian kita melihat Matius bukan pemungut cukai abal-abal, bukan maklar. Bukan mereka itu orang-orang yang adalah seperti kaum yang suka menggelar geger itu apa namanya? Sedikit-sedikit caruk, sedikit-sedikit berkelahi. Apa itu namanya? Ya. Preman. Padahal preman itu dari free man dulu. Jadi orang yang bekerja bebas zaman dulu. Artinya bebas. Tapi sekarang ya karena ilatih wong Jawa itu ngomong F itu kan tidak bisa. F, I have. Teman saya bahasa Inggris itu I have, tidak bisa. Dibentak guru berapa kali. I had. Kacau saudara ya. Ya. Namanya pun juga nama yang sangat otentik. Jemirin namanya. Nah sudah, Jemirin asal dari sana mesti saja ngomong have sulit, saudara ya. Nah kita perhatikan di sini kembali ya. Ini sekedar intermezzo saja, maaf. Ya, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Disinilah kemudian ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang kau cari, apa yang kau dalami, apa yang kemudian kau kuasai itu tidak sanggup untuk bisa berhadapan, berdialog dengan aku untuk masuk ke dalam sorga. Syaratnya saja engkau tidak tahu kenapa dan mengapanya. Di sini dituntut betul-betul Nikodemus itu pasrah semuanya kepada Tuhan. Kalau kita hendak meninggalkan kehidupan yang lama, kita mau ikut Tuhan, tinggalkan kehidupan yang lama, apa isi otak kita itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Supaya kita jangan menghasilkan iman logika. Tapi kita mesti punya logika iman. Iman logika itu adalah hasil otak-atik gatuk. Dan itu kemudian lebih intelek dikatakan hasil dari pengamatan secara intelek, maka orang itu mesti beriman kepada Tuhan. Tidak bisa. Iman itu bukan hasil persetujuan intelektualitas. Iman itu anugerah sampai kapanpun. Mungkin bumi ini jungkir balik tidak karuan, tetap tidak akan bisa menggeser pernyataan Tuhan bahwa iman itu anugerah. Karena itu kita tidak bisa mengesampingkan yang pemilik anugerah.
Tuhan Yesus, gembala yang baik. Masih bisa mendengar, saudara? Puji Tuhan ya. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Ayat 16 ini coba kita perhatikan dengan seksama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata dunia itu kosmon atau kosmos. Itu masyarakat luas. Namun ada sebagian yang menyatakan dunia itu ditafsirkan dengan anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, predestinasi, yang sudah diselamatkan. Keliru. Kalau begitu Allah tidak cinta kepada semuanya. Karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini seluruh oknum manusia. Ini adalah pernyataan Tuhan yang sifatnya universal. Lalu kemudian baru menukik, berkali-kali saya katakan menukik kepada hal yang individual, personal, ya, barang siapa itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan lama, bukan supaya, barang siapa. Jadi luas sekali. Jadi tergantung kepada keputusan sesama. Tapi Tuhan bukan memberikan begitu secara kosong, tapi diberikan didikan pengertian dulu untuk menuju kepada keputusan bagi dia. Jadi Tuhan memfasilitasi beberapa arahan-arahan itu. Alamnya, ciptaannya, penerimaan ininya, ilmu pengetahuan yang ada, dan lain sebagainya. Nah, saya kembali terus, waktunya sudah mulai habis ini. Kemudian ayat itu disampaikan karena pendekatan yang lebih jauh kepada Nikodemus itu begitu sangat indah. Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Tambah jelas lagi ya. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, luar biasa, saudara, pengajaran ini luar biasa. Yang lebih dahulu memberikan satu fasilitas dulu untuk menuju pada pengertian itu. Kisahnya, yaitu apa, orang-orang ahli Taurat itu selalu dia sangat hafal dan sangat fanatik tentang keberadaan Nabi Musa. Luar biasa Musa itu, dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus mendekati ke sana untuk membangun sebuah keberadaan yang memberikan jembatan dia supaya bisa mengerti. Karena itu dia menyentuh kepada sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya. Waktu orang Israel berdosa, pagi digigit ular tedung, sore mati, sore digigit, malam mati, dan begitu seterusnya. Ini merupakan maut yang tidak bisa lagi untuk bisa ditanggulangi. Mati. Pokok kena gigitan pasti mati. Tetapi tatkala itu dibuatlah patung dari tembaga, patung ular dari tembaga. Saudara bisa melihat simbolnya kedokteran. Pak dokter mana Pak dokter? Simbolnya itu. Ya, itu kan begitu. Ya saudara, racun diubahkan jadi obat kan. Naik, siapa yang bisa memandang, melihat hidup dia untuk menggedor hatinya dari Nikodemus. Karena tokoh-tokoh dan peristiwa yang mendekati itu akan membawa dia kepada sebuah persetujuan yang gampang. Itu pendekatan psikologisnya. Ya, ingat
akan itu. Ingat Musa, ingat tindakan Musa, ingat kemudian apa yang menjadi arahan tindakan itu, kehidupan. Peristiwanya bagaimana tentang kehidupan? Kalau dipatok ular tedung, pasti mati. Tapi kalau memandang ular tembaga itu yang ada di atas, ditempatkan di atas, pasti dia hidup. Ini logikanya diudak-udak oleh Tuhan Yesus. Logika ini. Sampai dia mengerti, menerima logikanya dia. Baru kemudian ditransfer logikanya itu kepada apa yang menjadi korban Kristus yang dinyatakan demikian. Ya. Karena besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa ngikuti ya maksud saya ini? Sehingga dia itu kemudian setelah bisa mengakui dan bisa kemudian mensahkan apa yang dijadikan tindakan Musa itu secara real, maka dimasukkanlah tindakan Tuhan ini. Ini sebuah padanan yang memudahkan Nikodemus, sang elit, orang yang pinter ini untuk mudah berpikir menerimanya. Kadang-kadang kita juga diantarkan untuk melihat, memikirkan Tuhan. Tuhan itu tidak ada, bagaimana mau bisa percaya, dan lain sebagainya. Tetapi tatkala dia berpikir, Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang betul-betul ada, berkati aku, daganganku ini biar laris, misalnya gitu. Tahu laris betul. Berubah bukan? Pemikiran tentang Allah. Oh Allah itu ada ternyata. Tapi baru dalam hal itu, kemudian dipakai lagi ini pada hal yang lain. Dan dia mulai menyembah-nyembah Tuhan. Ya, apapun dan bagaimanapun Tuhan juga tahu. Lalu kemudian tambah lagi keyakinannya. Kalau sudah begitu tambah yakin kepada Tuhan, diajak untuk menderita bagi dia. Baru bisa. Kalau tidak bisa, saudara. Karena kepercayaan itu belum tertanam di dalamnya. Kalau kepercayaan sudah tertanam di dalamnya, baru diajak kepada kenyataan yang sesungguhnya. Saudara, seorang pembantu rumah tangga, dia sering dibaiki dengan majikannya, dia diberi uang, diberi itu, dan segala satu kali waktu, itu bosnya itu jatuh pailit, ya, jatuh rudin, miskin. Lalu kemudian dia berkata, aduh, tidak punya duit. Pembantunya ngomongnya apa? Oh, saya punya, Tuhan, saya punya duit, ini silahkan pakai. Silahkan pakai. Kenapa? Dia percaya dia sudah membantu, dia sudah memberikan semuanya yang terbaik bagi dia. Sekarang dia dalam keadaan sengsara. Aku juga ikut sengsara, memberikan bagian keuanganku. Seharusnya kita yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan begitu banyak. Dan Yesus juga mengajarkan anugerah Tuhan bukan saja untuk menerima iman, tetapi juga untuk sengsara bagi dia. Maka orang yang tahu mengerti akan kesejarahan bagaimana dia mengikut Tuhan itu, pasti dia tidak tanggung-tanggung, ikut juga menderita bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ada yang ngomong gini, kalau om begitu cepat, pokoknya ngerti aja. Aku tak ngomong cepat, kon ngerti karepmu, gak ngerti karepmu, katanya. Ngomong sama saya begitu. Oh, enggak begitu, ada Roh Kudus yang bekerja. Ini karena kita berkejaran dengan waktu, ini sudah malah termakan 1/4 jam, nanti belum ini, jadi kembali lagi 1 jam 9 selesai nanti. Sembuh karepmu. Ya, saudara ya. Nah, kita perhatikan di sini, maka akhirnya kita bisa melihat dari hasil percakapan sampai dengan ayat 21 itu, Nikodemus menjadi sadar dan baca ayat dari Yohanes pasal 7 ayat 50. Ya, cepat. Yohanes 7 ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka terus, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Terus jawab mereka, apakah engkau juga orang dari Galilea? Selidiklah
kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Stop. Tapi ini Nikodemus yang sempat berbicara dengan Tuhan Yesus. Tatkala Tuhan Yesus ditangkap, beliau kemudian dicoba untuk diadili, Nikodemus langsung tampil ke depan, berani betul. Ini sebuah metamorfose, perubahan yang luar biasa. Di depan tokoh-tokoh agama, orang Farisi, ahli Taurat. Dia mengatakan, tadi ayat 50 kembali coba, 50. Ya. Nikodemus seorang dari mereka yang selalu telah datang kepadanya berkata kepada mereka 91, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang? Di tantangan saudara. Dia terang-terangan. Dialog bersama dengan Yesus itu telah membuat perubahan, sebuah metamorfose terjadi. Dia bukan lagi sebagai orang yang dulu. Dia bukan orang pengecut datangnya malam-malam itu karena ingin untuk menerima Yesus utuh, tahu tentang Yesus utuh, tahu bagaimana keberadaan itu secara begitu rupa. Jadi dia berani mengatakan, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang? Dia kemudian mengatakan demikian, sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Dia menghadirkan diri, berani saudara. Lalu kita melihat pada Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Ya. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara perhatikan tadi, waktu dia tengah mengadakan pembelaan terhadap Yesus, maka kemudian ada sesuatu yang dapat dibaca oleh masyarakat pada waktu. Apakah engkau juga orang dari Galilea? Itu sudah merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu adalah harus diterima dengan pengertian aku pasti akan mati. Sama dengan dulu kalau orang dituduh, kamu juga sahabatnya PKI itu, maka kamu juga mesti PKI. Kena, tebas lehernya, mati. Tapi kita melihat dia tidak takut, dia masih melanjutkan imannya itu. Ini sebuah metamorfose yang indah, yang betul-betul diharapkan dari lahir secara daging, masuk ke lahir yang baru di dalamnya. Sehingga dengan demikian bisa menerima Yesus secara utuh, baik tatkala jayanya penuh dengan keberadaan mujizat disampaikan sampai kepada wafatnya tatkala disalibkan seperti itu. Dan ini merupakan sesuatu yang diinginkan Tuhan kepada seluruh umatnya, domba-domba gembalaannya, saudara dan saya, baik yang di rumah, baik yang di gereja, maupun saudara yang mendengarkan siaran ini, yang saudara adalah umat Kristiani. Atau mungkin yang lainnya yang kepingin tahu lebih jauh lagi, silahkanlah bisa untuk meneliti. Itulah gambaran Yesus. Siapapun yang bertemu dengan Yesus, Tuhan sanggup mengubahnya. Dari dimensi ke dimensi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama mempersiapkan diri, yang di rumah persiapkan diri, kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan memberkati. Salibnya, salibnya, mari kita mengambil.
Sembuhkan kami Yesus. Baru hidup kami ya Allah. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih menganugerahi kami kesempatan. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik untuk kami dapat beribadah. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami agar hidup kami ada dalam hidup rohani, hidup yang baru di dalam Kristus. Sebab kuasa darah-Mu yang telah menyucikan hidup kami dari segala kerak-kerak dosa, dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pagi ini kami sebentar akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan layakkan kami bersama, mulai dari Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan, seluruh umat Tuhan yang hadir di gereja pagi ini, maupun yang di rumah yang mengikuti dalam ibadah ini. Tuhan, layakkan hidup kami bersama, agar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan, namun melalui perjamuan asa yang kudus pagi ini, kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, batin dan hidup kami, perilaku, perkataan dan hidup ini, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika
semuanya, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Angkat roti tinggi-tinggi adalah tubuh dari Kristus yang dipecahkan di atas bukit Golgota. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau rela untuk begitu rupa mengikuti kami sampai kami mengerti dalam perjalanan hidup ini tentang Engkau yang telah berkorban untuk kami sekalian. Terima kasih untuk seluruh kesabaran Tuhan. Dalam mengarahkan kami, sehingga kami yang keras, kami yang bulat, kami yang menentang, kami yang ragu-ragu menjadi mengerti Tuhan, menerima dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu yang dipecahkan, dihancurkan dengan cambukan yang menghancurkan seluruh saraf di punggung, pakunya yang memakukan seluruh keberadaan kemampuan untuk berdiri serasa lumpuh, tangan yang tergedang dipakukan, dan rentangan itu dengan sebuah paksaan untuk menahan diri. Namun Engkau tetap dengan sapaanmu yang terakhir, ungkapanmu yang penuh dengan kasih, Bapa ampunilah mereka. Itu adalah kami Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Itu kebodohan-kebodohan kami. Tetapi Engkau begitu kasih, tatkala Engkau menghembuskan, menyerahkan nyawa itu kepada Bapa, dengan menyatakan sudah selesai, sudah genap semuanya. Di sanalah kami semuanya mendapatkan satu kebebasan yang luar biasa. Dengar saya bacakan firman Tuhan, setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Bukankah kita masih bisa merasakan detak jantung kita masing-masing? Dan itu berarti hidup yang penyelenggaraannya telah diubah oleh Tuhan. Bukan lagi untuk hidup melulu di dalam dunia untuk kedagingan, tetapi diubahkan untuk roh, untuk mengerti sapaan-sapaan dari roh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur darah perjanjian yang akan mengalir dalam tubuh kami membersihkan hati nurani kami. Tercuci bersih Tuhan. Tidak ada lagi dendam, kebencian, sakit hati, kemalangan, kemalasan. Tidak ada lagi. Karena Engkau telah menebusnya di tiang Kalvari. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, minum bersama dengan percaya. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, genaplah semuanya. Tuhan, Engkau memperbarui kami. Dari dimensi daging ini kami masuk dalam dimensi roh-Mu Tuhan. Ada sebuah perubahan, ada sebuah metamorfose yang sempurna di dalam kami. Terima kasih buat semuanya. Kami bersaudara semakin erat. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Selagi kami berkenan di hadapan-Mu, supaya kata-kata kami yang kami ajukan kepada Tuhan membawa tuah yang besar karena kuasa-Mu yang besar. Kami serahkan pemerintahan kami di pusat sampai di daerah. Para pejabat-pejabat kami yang kami sayangi, kami hormati, dan kami harapkan tetap eksis di dalam tugas-tugasnya secara utuh dan benar. Berikan hikmat mereka Tuhan. Berikan marifatnya dari Tuhan. Anugerahi dengan kesehatan sempurna. Bentengi Tuhan, jangan izinkan roh-roh jahat memakai apapun juga untuk mengganggu rasa tanggung jawab dan tugas-tugasnya para pemimpin kami di pusat dan sampai ke daerah. Agar terselenggaranya negeri betul-betul menurut pimpinan Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, apapun yang menjadi rancangan Tuhan adalah untuk kebahagiaan kami, rakyat dan umat semata-mata. Terima kasih Yesus, Engkau juga Allah yang mengusirkan COVID-19 ini dari hadapan kami semuanya. Kami percaya Tuhan yang berkuasa. Tuhan pakai tangan para dokter, para pemikir-pemikir, para pakar-pakar. Mereka yang mencoba untuk membangun terobosan baru dalam mengalahkan semuanya ini. Biar Tuhan sertai. Jauhkan dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Tutup mereka Tuhan. Biar bangsa ini menyatu di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, dengan selesainya ibadah kita pada perjamuan asa yang kudus ini, kiranya biar kita bersama semakin berubah-ubah, sempurna di dalam Tuhan. Kembalilah ke dalam rumah tangga masing-masing dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, damai sejahtera dan Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan Roh Kudusnya menghiburkan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Untuk pengumuman gereja, ibadah tengah minggu, untuk ibadah tatap muka di gereja, yaitu ibadah Rabu, ibadah PA jam 5:30 sore, dan ibadah kaum muda remaja jam 10 pagi. Kemudian untuk minggu depan, tetap ibadah seperti biasa, jemaat ibadah di rumah masing-masing jam 10, kemudian ibadah yang di gereja terbatas untuk para pelayan Tuhan. Demikian pengumuman gereja, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.